Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah sebanyak-banyaknya kita syukurkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salat beriring salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya ahli bait yang dirahmati Allah, ya, kita kembali berkumpul pada sore hari ini. Kita ucapkan rasa syukur sebanyak-banyaknya kepada Allah karena kita masih diberikan kesempatan, umur panjang, kesehatan untuk datang melangkahkan kaki kita dari rumah masing-masing ke rumah ahli bait yang berbahagia ini, yaitu dalam rangka lanjutkan acara rutin kita arisan yang dilaksanakan sekali 2 Jumat. Harapan kita sangat besar daripada pertemuan yang sebentar ini dan pertemuan yang jarang-jarang ini. Utamanya adalah sebagai waktu kita, kesempatan kita untuk sejenak istirahat dari kesibukan-kesibukan kita. Mungkin kita mendapatkan ilmu sedikit, kita mendapatkan pahala atas bacaan-bacaan dan silaturahim yang kita kerjakan ini. Itu sudah merupakan hal yang harus kita syukuri atas besarnya rahmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Karena kerja-kerja seperti ini butuh kesabaran, butuh pemahaman pentingnya silaturahim dan pentingnya menambah pengetahuan agama kita. Karena tidak semua orang bisa bertahan lama untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Maka kita sudah dipilih Allah untuk tetap ikhlas, istiqomah dan sabar dalam menghadiri acara-acara arisan kita. Baiklah, untuk kultum kita pada sore hari ini berkaitan dengan banyaknya keluhan-keluhan keluarga di saat ini. Banyak yang mengeluh mungkin karena kondisi ekonomi, demikian juga mungkin karena pengaruh keinginan yang tidak terkontrol. Karena memang dunia terus berhias, produk-produk industri terus bertambah, kendaraan pun terus menampilkan model-model terbarunya. Kalau memang kita tidak memiliki rasa syukur dan qanaah dalam hidup ini, itu semuanya akan membuat kita hidup ini terus banyak mengeluh dan susah. Apalagi kalau kita dalam urusan dunia itu melihatnya ke atas. Kadang-kadang yang kita lihat itu pun mungkin tidak tahu kita bagaimana kondisi dia sebenarnya. Cuma karena dia tampil mungkin terlihat mewah, bahagia, maka bagi kita yang tidak bersyukur yang diberikan Allah kepada kita, itu bisa membuat kita tidak lagi bisa menikmati yang ada itu. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, bersyukur itu sangat penting. Ajaran yang sangat agung dalam Islam. Itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang harus kita syukuri, bukan hanya uang yang banyak ataupun harta yang banyak yang harus disyukuri. Kesehatan juga harus disyukuri. Umur kita panjang seperti sekarang ini juga disyukuri. Kalau kita masih bisa beribadah, masih mau lagi mengerjakan sembahyang, mau baca Al-Quran, itu juga harus disyukuri. Nikmat yang sangat besar itu. Di zaman sekarang masih bisa baca Al-Quran, masih mau sembahyang, apalagi sembahyang ini ke masjid berjamaah, itu bukan nikmat yang kecil, sangat besar sekali. Dan itu kalau disyukuri bisa membuat hati kita makin tentram, makin nyaman, bisa menikmati hidup ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu dirahmati Allah, dalam surah Ibrahim Allah berfirman tentang syukur ini.
Wa ta'ajjana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadida. Artinya, ingatlah ketika Allah memberikan penjelasan kepada kamu, penegasan kepada kamu. La in syakartum, jikalau kamu bersyukur, pasti akan kutambah kepada kamu. Nikmat dan rezeki itu akan kutambah kepada kamu, kata Allah. Di dalam bahasa Arab yang digunakan di dalam ayat ini itu sudah mengandung unsur makna yang sangat kuat. Ada lam taukid, ya, la, tambah lagi in syartiyah, la in sakartum, sungguh jikalau kamu bersyukur, la azidannakum, niscaya akan kutambah kepada kamu. Inilah kadang-kadang yang sering kita lupakan, bersyukur ini. Kita kadang-kadang merasa rugi kalau bersyukur. Sampai-sampai ya begitu beratnya bagi kita bersyukur untuk berusaha berangkat jam 6, pulang jam 6, kewajiban tertinggalkan. Lagi sholat zuhur dan sholat asar, maghrib pun mungkin tinggal. Gara-gara kita kurang percaya dengan pentingnya bersyukur itu. Salah satu pengertian syukur yang sebenarnya itu adalah menjalankan kewajiban kita kepada Allah. Itu tanda kita orang bersyukur. Dan ibadah yang dikerjakan dengan dorongan rasa syukur itu akan terasa ringan dan nikmat. Ikhlas lagi. Kalau kita mengerjakan sholat karena ada dorongan rasa syukur, kita mendapatkan iman, kita menjadi orang Islam, kita bersyukur, kita umur panjang, dapat lagi sholat pada waktu itu, kita bersyukur, kita sehat, kita pun bersyukur, itu ibadah itu akan terasa sangat ringan. Dan itulah alasan Nabi Muhammad SAW saat ditanya oleh Aisyah bahwa Nabi masih terus lagi sholat malam, sholat tahajud sampai bengkak kakinya. Ya. Lalu Aisyah bertanya, istri Rasul, ya Rasulullah, ngapa lagi sholat kau seperti itu lama-lamanya ataupun seringnya, banyaknya, padahal engkau sudah dijamin masuk surga. Apa lagi mau kerjakan, mau kau harapkan, mau kau kejar? Jawab Nabi, apalah uhibbu an akuna abadan syakura. Ya, apakah aku tidak senang kalau posisiku ini, kedudukanku itu dianggap sebagai hamba yang pandai berterima kasih. Dijamin Allah saya masuk surga, kira-kira seperti itu. Apakah saya tidak boleh berterima kasih? Saya wujudkan terima kasih saya dengan menjalankan ibadah lagi banyak-banyak kepada Allah. Ini beribadah kita itu, kalau selama ini memang bukan karena rasa syukur, karena rasa terpaksa, karena rasa beban, karena rasa kewajiban, itu harus kita tingkatkan di masa-masa yang akan datang. Kalau karena merasa kewajiban, itu masih berat itu. Mengerjakannya pun mungkin sekedar-sekedarnya lah itu nanti. Yang penting kewajiban selesai sudah. Ya, tidak ada lagi pakai doa-doa lagi, dah itu sudah selesai. Karena motivasinya hanya melaksanakan kewajiban, hanya sekedar membayar utang. Tapi kalau kita dorongannya karena rasa syukur, kita akan mampu bertahan lama-lama setelah sholat. Apalagi kalau tidak ada yang penting. Apalagi kalau cuma yang dikejar itu cuma sekedar nonton. Mungkin sekarang ini musim Piala Dunia ada. Ya, nonton bola. Ya. Kalau kita bersyukur, kita tidak akan merasa berat berlama-lama di tempat sujud kita, berdoa kepada Allah, kita munajat. Ya. Kita menyampaikan keluhan-keluhan kita, permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dari yang kecil sampai yang besar. Tidak ada masalahnya kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengadu kepada manusia macam itulah, ya pasti kecewa itulah. Ya kanti pun banyak juga masalah kan. Nak marah pula kepada manusia. Memang masalahnya mana? Pelit nih. Setiap kita itu punya masalah. Cuma karena sebagian tidak mengeluh dari cerita-ceritakannya, ya. Kata kita ganti itu aman terus, aman terus. Makanya kata orang sekarang, kalau kita melihat orang sukses, ya itu karena kita tidak mengetahui bagaimana proses yang dia lalui.
Ya, berapa banyak air matanya, berapa banyak keringatnya, berapa banyak waktunya yang hilang dikorbankan untuk mencapai itu. Karena kita cuma melihat hasil, itu enaknya lah nasib dia ada. Ya, enaknya nasib dia gini. Padahal kalau kita kaji prosesnya itu, mungkin kita tidak sanggup yang seperti itu. Sama dengan kata siapa itu, Abdul Somad, melihat kursi jati harganya 15 juta, 20 juta. Kita mungkin akan terkejut kok sampai semahal itu harga kursi jati. Ya, kursi jati. Tapi prosesnya itu mulai dari angkat di tengah hutan, dipahat, digergaji, ya. Kemudian ditobang, dipaku, ditukul semuanya, gunakan lagi arsitek, ya, baru kita mungkin sadar, oh pantaslah harganya. Nah, banyak seperti itu kita dengan sesama kita ini, karena kita melihat hasil orang yang sudah berhasil, ya kita pikir orang itu mendapatkan seperti itu, ya dengan goyang-goyang kaki saja. Bapak-bapak dan ibu-ibu dirahmati Allah. Jadi anti daripada mengeluh. Mungkin kalau anggota arisan Yasin ini tidak ada yang pada ngeluh, tak? Ibu-ibu ada yang sering mengeluh. Ya, pelan ya. Itu biasanya pada mengeluh itu banyak ambil kredit. Mungkin itu. Jadi anti mengeluh ini bersyukur itulah. Bersyukur, qanaah. Syukur itu kalau kata-kata ulama-ulama kita ada 3. Syukur hati. Dalam hati kita mensyukuri nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, ya, panca indera kita, anggota tubuh kita semua masih berfungsi. Kemudian ada syukur lisan dalam ucapan-ucapan kita. Kita mengagungkan Allah, kita memuji Allah, kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala pemberian yang diberikan kepada kita saat ini. Kemudian demikian juga dengan ya ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu, ya haruslah kita melaksanakannya sambil ya menghadirkan rasa syukur dalam hati kita. Begitu kita mau ngambil wudhu atau mendengarkan aba-aba nak masuk waktu sholat, orang ngaji ataupun tarhim di masjid, ya ingatlah nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita sejak dari dulu. Kita hitung-hitung, terutama nikmat kesehatan. Itu akan membuat kita merasa pantas untuk cepat mengambil wudhu. Kita akan merasa pantas untuk menjalankan sholat, bahkan ke masjid untuk berjemaah kalau begitu laki-laki ini. Apabila memang dorongan rasa syukur itu sudah begitu kuat di dalam hati kita, pantas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini walaupun kita pandai berusaha, itu tanpa kehendak Allah, hasil usaha kita tidak akan bisa menghasilkan apa-apa. Banyak orang yang berusaha seperti kita itu, tapi mereka tidak berhasil. Banyak orang yang melakukan usaha seperti yang kita lakukan, tapi hasilnya tidak sama. Jadi jangan kita anggap kalau kita membuka usaha seperti usaha kanti itu hasil kita akan sama. Tidak. Ya, Allah itu yang menentukan hasil. Jadi kalau kita sudah berhasil, itu harus kita syukuri. Bagi kita yang sudah punya kendaraan motor, saat kita mau menaikin hari kita bersyukur. Kenapa? Karena sekian banyak orang yang tidak punya kendaraan seperti yang kita miliki itu. Saat kita punya rumah, kita masuk ke rumah, kita harus bersyukur kepada Allah. Jangan lagi mengeluh, karena begitu banyak orang tidak punya rumah seperti rumah yang kita miliki. Mereka ingin punya rumah, tidak punya. Saat kita mungkin ya naik mobil, walaupun mobilnya second, kita harus tetap bersyukur, karena begitu banyak orang yang belum punya kendaraan seperti itu. Semuanya harus kita syukuri. Ya. Demikian juga dengan rezeki yang kita miliki itu. Walaupun gaji kita sedikit, penghasilan kita sedikit, mungkin masih sekian banyak lagi orang yang penghasilannya lebih sedikit daripada kita. Itu kalau disyukuri semuanya, kita dapat jaminan dari Allah, akan Allah tambah. Jadi jangan kita berpikir kalau kita berhenti kerja, apalagi cuma kerja kebun untuk sholat, rezeki kita akan kurang. Tidak. Allah bisa nanti.
sholat subuh, Fitrah. ya jangan pula kita berpikir kalau Fitrah. kita nanti sholat subuh lagi baru berangkat motong, Bandu wahid dulu. getah itu akan kurang. Tidak, Allah akan bisa nanti menggantinya. Sudah dijanjikan Allah, la in sakartum. Syukur itu pada hakikatnya adalah melakukan pengabdian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan cara-cara yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau alhamdulillah yang kita ucapkan itu, syukur alhamdulillah yang kita ucapkan itu baru sekedar syukur dalam ucapan. Kalau hakikatnya harus diikuti, dibenarkan dalam hati, diikuti dengan perbuatan, kewajiban-kewajiban kita semua dilaksanakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi lah yang perlu sama-sama kita tambah ilmu kita, baik dengan cara membaca-baca. Kalau sekarang ini yang bisa main-main HP, Android ada paket, carilah ya di Google ya makna syukur, ya pengertian syukur dalam Islam. Kita baca-baca itu bisa ratusan judul yang bisa kita baca untuk menambah pengalaman kita bagaimana kita supaya termasuk menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Karena Al-Quran sudah menyegaskan di beberapa ayat sebagai sindiran, wa qalilun min ibadiyas syakur. Cuma sedikit hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Itu dikatakan Allah dalam Al-Quran. Kalau kita sering baca Al-Quran, kita temukan itu, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur, yang mau bersyukur. Kebanyakan syukur dalam ucapan itulah. Kalau dilanjutkan dengan syukur sebenarnya, menjalankan kewajiban perintah kepada Allah, apalagi yang sunat-sunat, ya makin banyak yang tersisih. Artinya kita belum pandai bersyukur. Dan itulah yang menyebabkan kita itu sering mengeluh karena kita tidak mensyukurinya. Akhirnya setan pun mengendalikan hidup kita, dimain-mainkannya kita, gara-gara ya itu tadi ajaran tentang syukur ini tidak kita tanamkan kuat-kuat di dalam hati kita. Waktu kita senang bersyukur, waktu kita susah bersabar. Dua-duanya menjadi kunci syarat utama untuk mendapatkan hidup bahagia, terutama di dunia. Sabar dan syukur, sabar dan syukur. Saat susah bersabar, saat syukur, ya saat lapang, ya bersyukur. Karena walaupun kita susah, ada jaminan Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu akan ada kemudahan. Andai pun ada orang yang kita cintai, yang kita sayangi, anggota keluarga kita dipanggil Anda untuk selamanya, itu kita tidak boleh untuk terlalu lama bersedih. Pasti ada hikmah yang besar di situ. Allah akan selalu bersama kita. Allah akan selalu ada menemani hidup kita. Allah akan selalu ada membantu urusan-urusan kita. Kalau kita umpamanya punya usaha, punya bisnis, teman kerja kita yang terbaik meninggalkan kita, dia pindah, kita tidak usah mengeluh, tidak usah bersedih. Pasti sudah Allah siapkan nanti lagi orang yang terbaik kalau kita hati-hati ya untuk mengganti orang yang akan kerja bersama kita itu. Semuanya sudah ada hikmahnya. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Bapak dan Ibu rahmati Allah, saja ya kultum yang dapat disampaikan pada sore hari ini sebagai kesimpulannya ya bahwa kalau kita sering mengeluh itu tandanya kita perlu lebih dekat kepada Allah. Itu tandanya kita perlu lebih memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sering mengeluh, itu tandanya kita perlu belajar bersyukur, mensyukuri nikmat yang ada kita miliki sekarang ini agar ya hati kita bisa qanaah, bisa bersabar, bisa bersyukur ya dan lain-lain sebagainya. Jadi kurang lebihnya penyampaian, mohon maaf atas perhatian, terima kasih dan Allah wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.